Dan pemirsa dari Cepin, kita beralih ke Taufik lebih dahulu di pagi hari ini sebelum kita lanjutkan ke ulasan emiten di sektor poultry lainnya. Di mana Taufik kali ini datang dari pemerintah yang terus berupaya meningkatkan aliran investasi ke Indonesia demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dan Taufik kali ini dari sosial media kami, pemirsa Instagram @idx_channel, di mana salah satu yang menjadi sorotan utama dan cukup menarik perhatian para netizen. Ini terkait dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, di mana Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO SoftBank, Masayoshi Son, di Istana Merdeka pada Jumat akhir pekan lalu. Di mana pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas soal peluang investasi di ibu kota baru. Dan terkait pertemuan ini nanti kita sama-sama tunggu bagaimana kemudian hasil dari pertemuan antara CEO SoftBank dan juga Presiden Joko Widodo. Apa saja kemudian investasi yang masih akan dibawa dan dipertimbangkan untuk Indonesia. Dan informasi selengkapnya terkait dengan pertemuan ini dapat Anda akses di idxchannel.com dan juga Instagram kami di @idx_channel. Ya pemirsa dari Top Fits, kita bergeser ke ulasan sektor poultry kembali. Tadi sudah ada Cepin yang akhirnya sudah diberikan rekomendasinya untuk Anda. Sementara kita bergeser ke salah satu emiten lainnya, ada Main atau Malindo Feed Mill. Tapi sebelumnya kita lihat data-data berikut ini. Di mana Main memiliki kapitalisasi pasar saham sebesar 2,27 triliun rupiah, sementara pakan ternak masih menyumbang penjualan yang cukup besar di kuartal 3 tahun lalu, tumbuh 25,36% ke level 3,74 triliun rupiah. Adapun beban pokok penjualan ini membengkak 20,32% ke level 5 triliun rupiah. Dan per September laba komprehensif hanya senilai 195,39 miliar atau turun 13,38% secara tahunan. Dan sepanjang 2019 harga saham Malindo Feed Mill ini terkoreksi 27,95% secara tahunan. Ya pemirsa, Malindo Feed Mill Tbk, lagi-lagi tekanan masih terus berlanjut. Sementara apa yang kemudian masih bisa kita jadikan harapan dan optimisme bagi Main? Grace, apa yang kemudian masih bisa kita lihat dari Main sampai dengan saat ini? Dari 3 emiten yang merupakan jagoannya dari industri sektor poultry, sebenarnya Main adalah seperti kapitalisasi yang terkecil ya maksudnya. Nah, tapi dari Malindo sendiri meningkatkan ekspor, meningkatkan juga kecakupan dari target-target negara yang menjadi cakupan target mereka untuk diekspor. Dan untuk pendapatannya mereka naik sebesar 17,2%. Dan tapi memang kembali lagi ditekan oleh beban penjualan dan operasional yang cukup besar, jadi menekan labanya. Seperti itu. Tetapi untuk tahun 2020 ini kembali lagi dengan program pemerintah yang mendukung sektor poultry sendiri dengan program cooling dan ada undang-undang untuk kesehatan pakan ternak, sepertinya akan membuat harganya akan signifikan naik. Seperti itu. Karena dengan caps yang kita lihat memang paling kecil begitu ya. Betul. Di antara 3 emiten lainnya, apakah kemudian sahamnya sendiri masih cukup liquid untuk ditransaksikan di pasar? Sahamnya cukup liquid, mungkin untuk investasi yang menengah jangka panjang. Kira-kira range harganya di 10 sampai 10.30 jika ingin membeli, rekomendasi. Target price-nya ada di 1.200. Oke, target price ada di 1.200. Kemudian jika ingin melakukan akumulasi pembelian di 1.010 dan juga 1.030 tadi ya range yang bisa Anda perhatikan. Sementara saat ini Main masih cukup stagnan, pemirsa, bergerak di level Rp1.015 per saham. Dan semoga bisa menjadi acuan dan juga tambahan informasi untuk Anda seiring dengan penantian nanti kita lihat kinerjanya dan juga realisasi di 2019 sepanjang tahun apakah masih cukup positif sehingga dapat mendukung pergerakan harga saham perseroan. Dan Grace, masih ada satu emiten utama lagi di sektor poultry tapi nanti akan kita bahas usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.